Halo anak-anak, kita bertemu lagi dan kali ini pembahasan kita masih berkaitan dengan kaidah pencacahan, tapi berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Ini ada contoh soal. Ana mempunyai 3 kaos yang berbeda warna, yaitu warna merah, pink, dan kuning. Dan 2 celana yang berbeda model, yaitu celana panjang dan celana pendek. Nah, berapa banyak cara Ana menggunakan pasangan kaos dan celana yang berbeda? Nah, kalian bisa menghitungnya kan? Jadi misalnya ini kasusnya ada pada kasusnya di diri kalian deh. Berarti berapa banyak sih kalian bisa menggunakan kaos sama celana yang berbeda? Nah, kita bisa menggunakan skema. Misalnya di sini kita bikin mulai dari kaos. Kaos itu memiliki 3 warna ya. 3 warna yaitu warna 3 kaos. Ada 3 kaos ya. Misalnya di sini ada kaos warna merah, ibu simbolkan dengan M, pink, dan juga kuning. MPK ya. Nah, sekarang misalnya celana merah. Kalau misalnya nih hari ini Ana pakai celana merah, maka kemungkinan dia pakai celana cuma 2 kan? Yaitu celana panjang atau kalau enggak ya celana pendek. Gimana kalau misalnya hari ini dia pakai baju pink? Baju pink juga ada 2 kemungkinan. Kalau enggak pakai celana panjang, ya celana pendek dong. Nah, begitu juga dengan kalau baju kaos kuning. Kemungkinannya cuma 2, panjang dan menggunakan celana pendek. Kalau begitu, bisa disimpulkan kalau misalnya kemungkinan Ana menggunakan pakaian itu pakaian merah dan celana panjang atau merah dan celana pendek atau pink dan celana panjang atau pink dan celana pendek atau kuning dengan celana panjang dan kuning dengan celana pendek. Jadi ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kemungkinan. Kalau begitu bisa juga kita misalkan kalau di sini jumlah kaosnya ada 3 dan jumlah celana ada 2, maka bisa kita gunakan aturan perkaliannya, yaitu di sini ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa berapa banyak cara Anda menggunakan pasangan kaos dan celana, kamu bisa perhatikan kata sambungnya yaitu dan. Ingat, kalau menggunakan kata dan, maka banyak pilihan kaos yaitu 3, kamu kalikan dengan banyaknya pilihan celana yaitu 2. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya si kasusnya berbeda sekarang ya? Misalnya sekarang kita itu punya kasusnya seperti ini. Kasusnya adalah Budi memiliki 3 kaos berbeda warna dan memiliki 2 kemeja berbeda motif. Ada berapa banyak cara Budi menggunakan kaos atau kemeja? Nah, sekarang seperti ini kasusnya. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau yang tadi itu Ana menggunakan kaos dan celana berbarengan.
kaos dan celana, sehingga digunakan secara bersamaan. Tapi kalau yang ini, Budi memiliki 3 kaos yang berbeda warna dan memiliki 2 kemeja yang berbeda motif. Ada berapa banyak cara Budi menggunakan kaos atau kemeja? Kalau dibilang atau, artinya tidak dipakai bersama-sama ya nak. Berarti misalnya hari ini Budi mau pakai kaos, berarti dia tidak pakai kemejanya. Kalau misalnya Budi pakai kemeja, dia nggak pakai kaosnya. Begitu ya, karena ada kata atau ini adalah pilihan. Jadi kalau dia menggunakan kata atau, coba kalian cerna dulu. Kalau dia misalnya menggunakan kaos atau kemeja, berarti berapa banyak cara dia bisa menggunakan kaos atau kemejanya? Nah, harusnya 5 kan? Nah, jadi caranya tinggal 3 ditambah dengan 2, yaitu 5. Nah, inilah aturan perkalian, dan di sini aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Yang perlu kamu ingat adalah kata sambungnya. Kalau menggunakan kata dan, kamu kalikan. Kalau gunakan kata atau, kamu tambah. Nah, semoga bisa dipahami ya. Baik. Nah, kalau misalnya sekarang ada contoh soal yang berbeda. Misalnya ibu punya contoh soal seperti ini. Di sebuah stadion memiliki 3 pintu masuk dan 3 pintu gitu ya, 3 pintu. Ana dan Budi akan memasuki stadion bersama-sama. Namun Ana dan Budi keluar dengan pintu yang berbeda. Berapa banyak cara Ana dan Budi memasuki stadion dan keluar stadion? Oke, nah ini soal barunya. Nah, berarti kalian harus pahami bahwa pintu di dalam stadion ada 3. Pintu ini digunakan sebagai pintu masuk dan pintu keluar ya. Jadi, misalnya di sini ada pintu yang pertama. Misalnya di sini ada pintu pertama nih ya. Pintu pertamanya misalnya ibu beri warna merah. Pintu keduanya ibu beri warna biru. Dan pintu ketiganya ibu beri warna hijau. Pintu pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang, pada saat mereka masuk dan keluar, ingat kata sambungnya dan. Kalau kata sambung dan, berarti nanti kita akan menggunakan perkalian. Nih, misalnya mereka masuk dari sini. Mereka masuk bersama-sama, nah. Maka pada saat mereka masuk bersama-sama, mereka akan memilih 3 pilihan ini. Berarti pilihan waktu masuk itu ada 3. Dan mereka akan keluar nih. Setelah mereka masuk ke dalam stadion, sekarang mereka mau menuju keluar. Pada saat mau keluar, mereka tidak boleh masuk ke pintu yang bersamaan. Nah, kita hitung dulu. Pada saat mau keluar nih, misalnya Ana masuk pintu 1. Ini Ana, di sini Budi. Kalau Ana masuk pintu 1, maka Budi akan masuk pintu bisa 2, bisa 3, gitu kan? Nah, oke, biar perjelas ibu rapikan terlebih dahulu. Ibu akan tulis di tempat yang di sini ya. Oke, nah sekarang perhatikan. Kalau misalnya nih
Si Ana, ini untuk Ana. Ana akan memasuki pintu pertama. Maka kemungkinannya si Budi itu kemungkinannya ada dua. Bisa masuk pintu yang nomor 2, bisa masuk pintu yang nomor 3. Kenapa nggak boleh pintu 1? Karena si Ana sudah masuk ke pintu yang pertama. Sekarang, kalau misalnya Ana masuk pintu yang kedua, apa yang terjadi? Kalau Ana masuk ke pintu yang kedua, maka si Budi hanya boleh masuk lewat pintu 1 atau lewat pintu 3. Tapi kalau misalnya Ana memasuki pintu 3, maka si Budi hanya boleh memasuki pintu yang nomor 1 atau pintu yang nomor 2. Nah, jelas ya? Jadi ada berapa kemungkinan mereka keluar? Ini keluar ya. Berapa kemungkinan mereka keluar dengan berapa cara? Totalnya ada 1, 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 1, 2 dan 3, 3 dan 1, 3 dan 2. Berarti ada 6 cara. Sehingga masuknya ada 3. Dan, tadi kan, dan berarti dikali keluar. Keluarnya ada 6 cara. Sehingga ditotalkan jadi ada 18 cara. Begitu. Semoga kamu bisa paham dan ulangi lagi video ini kalau kamu masih belum mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video berikutnya.